Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar ya. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kita akan belajar nih apa itu pekerjaan dan juga apa saja sih jenis-jenis dari pekerjaan. Nah, apa sih itu pekerjaan? Mengapa terkadang banyak sekali orang-orang di luar sana yang sibuk dengan pekerjaannya? Untuk apa sih mereka melakukan aktivitas tersebut? Nah, simak terus ya. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia ini melakukan aktivitas bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, seperti mereka mencari makan, membeli benda-benda, dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Mereka melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, pekerjaan dibagi menjadi dua nih. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa ya itu maksudnya? Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Nah, contohnya yang pertama ada petani. Jadi, petani itu bekerja untuk menghasilkan suatu barang ya. Barang yang dihasilkan juga cukup bermacam-macam. Seperti ada padi yang kemudian nanti diolah menjadi beras, yang nantinya menjadi nasi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Jadi petani ini bekerja menghasilkan suatu barang yang bermanfaat untuk kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya ada peternak. Nah, peternak ini bekerja untuk mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak agar nantinya mendapatkan suatu manfaat dari hasil beternak tersebut. Nah, hasil dari beternak ini juga macam-macam ya. Ada susu, kalau misalkan kita beternak sapi, kemudian ada telur. Seperti gambar ini ya, si bapak ini sedang beternak ayam yang nantinya akan menghasilkan telur, dan juga ada yang menghasilkan daging ya. Jadi manfaat dari peternak ini sangat banyak untuk mencukupi kebutuhan makan manusia ya. Nah, selanjutnya ada tukang kayu atau tukang mebel ya. Jadi tukang kayu atau mebel ini bekerja untuk menghasilkan suatu barang yang dapat diolah yang nantinya pasti dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya itu seperti lemari dari olahan kayu ya. Kemudian ada meja, kursi, dan bahan-bahan bangunan untuk rumah. Nah, selanjutnya ini ada nelayan. Nelayan ini bekerja sehari-harinya untuk mencari ikan atau mencari hewan lain yang ada di laut ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia juga. Yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, bedanya apa nih sama pekerjaan yang menghasilkan barang? Tentu beda ya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ini adalah suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, tetapi manfaat dari hasil pekerjaan ini bisa dinikmati maupun dirasakan oleh orang lain. Contohnya dari pekerjaan yang menghasilkan jasa apa sih? Bisa dilihat ya, yang pertama itu ada guru. Nah, guru ini merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena guru ini bekerja untuk mendidik, membimbing, dan juga mengarahkan siswa. Nah, jadi hasil dari pekerjaan seorang guru ini sangat terlihat dari perubahan siswanya. Dari siswa yang belum sekolah itu belum bisa membaca, belum bisa menulis, terus setelah sekolah, setelah dididik oleh guru, siswa ini bisa belajar dengan baik, bisa membaca, bisa menulis, seperti itu ya. Selanjutnya itu ada dokter ya. Dokter ini juga pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena dokter ini bekerja untuk memeriksa kesehatan pasien. Hasil dari pekerjaan dokter ini dapat dengan jelas diamati ketika seorang pasien yang tadinya sakit sudah berkonsultasi dengan dokter dan diberi resep obat dengan dokter, si pasien ini sehat kembali. Selanjutnya ini ada montir ya. Montir ini bekerja untuk memperbaiki
kotor seperti mobil, sepeda motor, ataupun benda-benda bermesin yang rusak ya. Jadi hasilnya itu dapat diamati ketika benda-benda bermotor tersebut rusak. Setelah diperbaiki oleh montir, benda tersebut bisa digunakan kembali. Kesimpulannya, pekerjaan itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari ya. Dan pekerjaan ini ada bermacam-macam nih, ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya seperti petani, peternak, tukang kayu atau mebel, dan juga nelayan. Mereka itu bekerja menghasilkan suatu barang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ini juga tidak kalah penting dan sama-sama pentingnya dengan pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ini contohnya itu seperti guru ya. Dia menghasilkan jasanya dengan mendidik siswa-siswinya. Kemudian ada dokter memberikan jasanya untuk mengobati pasiennya, dan juga ada lagi tukang montir ya. Itu bekerja untuk menghasilkan jasa, memperbaiki benda-benda yang rusak ya. Nah, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari materi ini, Ibu minta anak-anak semua menuliskan ya, cita-cita kalian ingin menjadi apa, ingin bekerja sebagai apa, dan juga alasan dari pekerjaan tersebut. Setelah itu, kalian bisa menuliskan pekerjaan yang kalian impikan ini termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Baiklah, sekian dari Ibu. Jangan lupa tetap berdoa, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.